Baik, selamat malam Bapak. Saya dengan Dr. Yazam. Silakan duduk. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Umur berapa Pak? Sekarang bekerja atau tidak Pak? Baik, ada keluhan apa Pak datang kemari? Oh baik, ada benjolan Pak ya di sebelah kiri lipatan paha Bapak. Baik, jadi pada hari ini saya akan lakukan pemeriksaan hernia namanya Pak ya, untuk mengetahui apakah ada tidaknya kemungkinan hernia terjadi pada Bapak sesuai dengan keluhan Bapak. Nah tapi di sini nanti akan saya lakukan dengan melakukan penekanan pada daerah lipatan paha dan juga daerah sekitarnya. Tapi sebelumnya Bapak bersedia Pak? Baik, terima kasih Bapak. Silakan berbaring di bed sambil menunggu saya mencuci tangan Pak ya. Baik, selanjutnya adalah memposisikan pasien dalam kondisi berbaring. Nah, di sini oleh karena keluhan pasien adalah benjolan berada pada sebelah kiri kaki pasien, maka di sini pemeriksa berada di sebelah kiri pasien. Baik, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan hernia. Baik, Pak, sekarang saya akan mulai pemeriksaannya, Pak ya. Baik, pertama adalah melakukan inspeksi pada daerah skrotum, lipatan paha, dan juga pada bagian umbilical. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf, mohon dibuka sedikit pakaian bagian bawahnya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dimulai melakukan pemeriksaan inspeksi. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan inspeksi, didapatkan kondisi skrotum simetris besarnya tidak dapatkan ada perbesaran. Namun di sini ditemukan adanya benjolan seperti telur puyuh pada lipatan paha kiri pasien, melainkan lipatan paha sebelah kanan adalah normal, tidak ada benjolan terlihat. Lalu pada umbilical tidak didapatkan atau tidak terlihat adanya benjolan maupun perbesaran yang menonjol. Lalu selanjutnya melakukan palpasi. Di sini pada pemeriksaan palpasi dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan finger test, Siemens test, dan juga thumb test. Pada finger test di sini menggunakan jari telunjuk, di mana jari telunjuk diletakkan pada annulus externus. Permisi Bapak. Tapi sebelumnya di sini apabila terlihat benjolan, maka dimasukkan dulu benjolannya atau hernianya, lalu baru dimasukkan telunjuknya ke annulus externus. Misi Bapak. Bapak coba mengedan Pak. Oke. Apabila pada hasil pemeriksaan apabila benjolan menyentuh bagian ujung dari telunjuk, maka disebut hernia inguinalis lateralis. Lalu apabila menyentuh bagian medial dari jari telunjuk, maka disebut hernia inguinalis medialis. Lalu selanjutnya di sini dilakukan pemeriksaan Siemens test. Siemens test menggunakan 3 jari, jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat. Di sini untuk jari kedua diletakkan pada annulus internus, lalu mohon maaf, pada jari keempat di sini ditaruh pada annulus internus, lalu jari ketiga diletakkan pada annulus externus, lalu pada jari kedua diletakkan pada fossa ovuli. Misi Pak ya. Coba mengedan Pak. Baik, pada pemeriksaan hernia Siemens test ini, apabila mengenai jari keempat, maka disebut hernia inguinalis lateralis. Apabila mengenai jari ketiga, maka disebut hernia inguinalis medialis. Lalu apabila mengenai jari kedua, maka disebut hernia femoralis. Baik, setelah itu dilakukan pemeriksaan thumb test. Di sini pemeriksaan thumb test dengan menggunakan ibu jari. Lalu ibu jari diletakkan pada annulus internus. Misi Pak. Coba mengendar Pak. Baik. Setelah dilakukannya pemeriksaan thumb test, apabila benjolan, apabila setelah pasien mengedan tidak tampak benjolan, maka
disebut hernia inguinalis lateralis. Lalu apabila benjolan timbul pada anulus externus, maka disebut hernia inguinalis medialis. Lalu apabila muncul pada fossa ovuli, maka disebut dengan hernia inguinalis, hernia femoralis. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Baik, Bapak dapat digunakan kembali pakaian bagian bawahnya. Pemeriksaan sudah selesai, Pak ya. Bapak dapat duduk kembali sembari menunggu saya mencuci tangan, Pak. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan tadi, sebelumnya saya berterima kasih sekali karena Bapak sudah sangat kooperatif dalam pemeriksaan tadi. Jadi tadi Bapak tidak mengeluhkan adanya nyeri, Pak ya. Dan juga di sini pada saya lakukan pemeriksaan itu terdapat benjolan pada lipatan paha kiri Bapak sesuai dengan yang Bapak keluhkan. Tetapi pada paha kanan, lipatan paha kanan, lalu pada skrotum atau skrotum dan juga umbilikal atau pusar Bapak itu semua tidak ada benjolan. Nah, di sini setelah saya lakukan pemeriksaan tadi yang dengan menekan bagian lipatan paha Bapak itu saya dapatkan tadi hernianya atau benjolannya itu menyentuh bagian jari kedua saya, yang berarti adalah hernia femoralis, Pak ya, saat saya melakukan pemeriksaan dengan 3 jari. Pemeriksaan dengan 3 jari, dengan 2 jari, dan juga dengan pemeriksaan dengan menggunakan 3 jari, pemeriksaan dengan menggunakan 1 jari, dan juga saat saya menggunakan jempol, Pak ya. Nah, di sini oleh karena saya curigai dari hasil temuan pemeriksaan fisik saya itu Bapak mengalami hernia femoralis. Di sini saya menyarankan Bapak, saya di sini merujuk Bapak untuk ke dokter spesialis bedah, Pak ya. Tapi sebelumnya apakah Bapak bersedia? Baik, Pak. Niki rujukannya, Pak ya. Tapi sebelumnya apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak, Pak. Terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh.